Perkenalkan, nama saya Yujin Suci Megawati. Saya adalah dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang sekarang sedang menempuh program internship di Provinsi Jawa Barat. Kalau membahas manfaat dari kopi itu sendiri, di sini kopi itu memiliki beberapa kandungan zat aktif yang bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya itu yang sering familiar kita dengar itu adalah kafein. Nah, kafein itu sendiri adalah suatu senyawa aktif yang memiliki efek kerja langsung terhadap sistem saraf pusat. Nah, di sini nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan fokus, konsentrasi, dan juga memperbaiki memori jangka panjang. Nah, dari beberapa manfaat itu tadi, secara tidak langsung dengan meminum kopi itu nanti bisa meningkatkan performa kerja. Kemudian selain itu, dari beberapa artikel penelitian yang sudah dipublikasikan, ada beberapa kandungan lain dari kopi, yaitu beberapa macam zat-zat antioksidan. Salah satunya itu ada polifenol. Nah, di sini polifenol itu sendiri memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah. Lalu dari sini bisa menurunkan resiko terkenanya jantung koroner, serta memiliki fungsi lain yaitu untuk meningkatkan kesehatan sistem saraf pusat, sehingga orang yang mengkonsumsi kopi secara rutin itu bisa terhindar dari gangguan kesehatan seperti demensia dan juga stroke. Lalu kalau ditinjau dari fungsi psikis atau dilihat dari segi psikologis atau psikis, itu dengan meminum kopi secara rutin itu bisa menurunkan tingkat stres dari seseorang dan juga memperbaiki mood dari seorang individu, sehingga secara tidak langsung bisa menurunkan angka depresi dari orang-orang yang meminumnya secara rutin. Bila membahas tentang berapa banyak jumlah kopi yang bisa diminum dalam satu hari, dari beberapa artikel yang sudah dipublikasikan, terdapat penelitian yang menganjurkan untuk mengkonsumsi 3-5 cup kopi dalam satu hari. Itu nanti bisa menurunkan resiko terjadinya kerusakan pada jantung dan juga pembuluh darah. Kemudian bisa menurunkan resiko jantung koroner serta penyakit lain seperti stroke dan juga demensia. Akan tetapi pada beberapa orang yang tidak terbiasa meminum kopi atau intoleransi terhadap kafein, itu bisa mengakibatkan adanya peningkatan asam lambung berlebih. Kemudian pada orang yang sudah memiliki hipertensi, itu bisa meningkatkan tekanan pembuluh darah yang nantinya mengakibatkan seseorang itu berdebar-debar dan merasa tidak nyaman. Kemudian efek jangka panjangnya juga bisa mengakibatkan insomnia karena adanya perubahan jam tidur dari orang yang terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Jadi dianjurkan untuk meminum kopi dalam jumlah yang secukupnya saja. Bila membahas tentang jenis kopi apa yang bisa dikonsumsi setiap hari, di sini saya merekomendasikan kopi untuk diminum setiap hari itu yang tidak terlalu banyak terdapat kandungan gula di dalamnya, baik itu gula pasir, gula jawa, atau brown sugar, seperti banyak produk-produk kopi yang sudah beredar pada saat ini di pasaran. Nah, mengapa saya menganjurkan seperti itu? Karena kopi yang terlalu banyak mengandung gula di dalamnya itu nanti malah bisa menghilangkan efek baik dari kopi itu sendiri dan malah menimbulkan efek samping yang kurang baik bagi kesehatan. Karena terlalu banyak konsumsi gula dalam satu hari itu bisa mengakibatkan obesitas atau penambahan berat badan yang berlebih, dan juga bisa menimbulkan gangguan atau penyakit diabetes mellitus. Lalu saya lebih menganjurkan juga bagi orang-orang yang memang ingin mencicipi atau menikmati kopi akan tetapi tidak terlalu nyaman dengan efek dari kafein yang bisa mengakibatkan berdebar-debar atau gemetar, itu bisa mengkonsumsi kopi yang sudah diturunkan kadar kafeinnya atau biasa disebut dengan kopi decaf. Jadi menurut pendapat saya, mengkonsumsi kopi instan atau kopi sachet setiap harinya itu tidak cukup baik untuk kesehatan, dikarenakan biasanya komposisi yang dipakai dalam setiap sachet kopinya itu tidak hanya terdiri dari biji kopi yang diolah saja, akan tetapi ada banyak sekali bahan-bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam komposisinya. Seperti salah satu contohnya adalah gula, bisa gula pasir, kemudian gula-gula jenis lainnya, yang itu nanti bisa mengakibatkan efek samping pada kesehatan yang cukup serius seperti obesitas dan juga diabetes mellitus.
Lantas pada kopi saset itu biasanya pengolahannya itu tidak berjalan secara alami, sehingga diperlukan adanya bahan-bahan tambahan seperti penguat rasa, kemudian pengawet makanan, yang mana zat-zat kimiawi seperti itu memiliki efek samping jangka panjang yang kurang baik karena sifatnya yang karsinogenik, sehingga bisa memicu terjadinya kanker. Jadi kalau membahas tentang kandungan senyawa kimiawi apa saja yang terdapat pada kopi, jadi ada banyak sekali senyawa yang terdapat pada kopi, akan tetapi yang paling dominan dan paling sering kita temui sehari-hari itu adalah kandungan kafein. Kafein itu adalah suatu senyawa alkaloid yang sifatnya itu adalah psikoaktif yang bisa memodulasi dari sistem saraf. Itu biasanya ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, seperti salah satunya adalah kopi, itu tersentra pada bijinya. Kemudian pada tumbuhan teh itu tersentra pada daunnya. Kemudian pada tanaman coklat itu biasanya tersentra pada bagian bijinya juga. Akan tetapi kandungan kafein yang terdapat pada kopi itu lebih dominan dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Kemudian senyawa kimiawi lain yang paling dominan di dalam biji kopi itu adalah antioksidan. Antioksidan di sini yang paling sering ditemukan pada kopi itu adalah jenis asam klorogenik atau biasa disebut polifenol. Itu kandungannya lumayan banyak pada setiap biji kopi. Kemudian selain itu terdapat juga lemak kopi. Lemak kopi yang biasa disebut juga dengan kafestol atau kaveol. Ini terdapat pada berbagai macam jenis kopi. Salah satunya itu yang sering familiar kita dengar itu adalah kopi arabica. Itu kandungan lemak kopinya lumayan banyak. Lalu setelah itu, selain 3 komponen itu, yang lainnya itu hanya bersifat minimal atau biasa kita sebut sebagai mikronutrien. Di sini salah satu contoh mikronutrien itu adalah sodium, potasium, kemudian magnesium, kemudian riboflavin dan juga niacin. Itu salah satu golongan vitamin.